Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, di dalam Injil suci kita mendengar Yesus menyatakan dirinya sebagai "Akulah gembala yang baik". Di mana-mana orang memelihara entah ternak, entah kambing, entah sapi, entah terutama di desa-desa, dan itu menjadi gambaran gembala itu bukan pada saat zaman Yesus saja, tetapi juga sebelumnya sering digambarkan. Jauh sebelumnya dalam Perjanjian Lama itu, di dalam kitab Mazmur dikatakan, "Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan sesuatu." Sudah lama digambarkan Allah atau Tuhan itu adalah gembala. Gembala yang baik. Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik, yang membawa kawanannya itu ke tempat-tempat, menuntunnya ke tempat-tempat yang baik agar mereka tidak kekurangan sesuatu. Gambaran gembala yang baik. Gembala yang baik juga memberikan nyawanya. Dilawankan dengan gembala upahan. Gembala upahan itu ya karena diupah
diberi uang ataupun diberi jasa yang lain-lain. Ketika ada bahaya datang, ditinggalkanlah kawanan itu. Ditinggalkan kawanan itu karena dia upahan. Jadi hidupnya diberikan seutuhnya, gembala yang baik untuk kawanan itu, untuk kesejahteraan, keselamatan kawanan itu. Upahan ya karena diupah, karena uang. Dia kalau ada bahaya-bahaya yang mengancam dirinya, ditinggalkan kawanan itu, sehingga kawanan porak-poranda ataupun juga dimakan serigala seperti digambarkan ini. Yang kedua, gembala itu mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Itu dikatakan di dalam Injil hari ini juga, mengenal. Mungkin siapa yang di sini yang memelihara kambing atau memelihara sapi mengenal. Bisa jadi kalau hubungan itu terus juga dikenal suaranya, dikenal. Oh, ini adalah tuannya. Mengenal. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, hari ini hari panggilan. Setiap minggu keempat di dalam masa Paskah dijadikan hari panggilan. Panggilan menjadi imam, panggilan menjadi bruder, panggilan menjadi suster. Berdoa hari doa panggilan sedunia untuk panggilan itu. Karena itu juga pada kesempatan yang baik ini kita juga berdoa untuk panggilan itu. Kita memang memohon, karena namanya panggilan itu bukan datangnya dari Tuhan sendiri, tetapi kita mohon. Panenannya banyak tetapi yang menuai sedikit. Kita bersyukur bahwa setiap tahun selalu ada di antara kita yang mengikuti panggilan menjadi imam, menjadi bruder, menjadi suster, menjadi rasul-rasul awam, katekis dan sebagainya. Karena itu memang diperlukan untuk kehidupan gereja dari waktu ke waktu. Kerasulan di dalam bidang ini, dalam panggilan itu memang satu anugerah. Karena itu hanya bisa kita mohon agar Tuhan berkenan mengutus putra-putrinya menuai di kebun anggur, bekerja di kebun anggur Tuhan. Sebenarnya bisa juga dimohonkan juga diperluas lagi, karena setiap kita keluarga adalah juga gembala bagi keluarga itu, memimpin dengan kasih keluarga, anak-anak dan sebagainya. Lingkungan ada pemimpinnya, ketua lingkungan. Seluruh hidupnya bagaimana menggembalakan, memimpin kawanan di lingkungan, umat di lingkungan. Mengenal domba-dombanya, mengenal kawanannya di lingkungan,
maka kalau ketua lingkungan atau prodiakon, pemimpin awam ataupun katekis awam mengenal mana saudara-saudari kita yang mendapatkan atau menemukan kesulitan ataupun kesusahan, mengenal. Jangan sampai pengurus ataupun ketua-ketua lingkungan tidak mengenal satu-satu, mengenal lingkungannya. Begitu pula sebenarnya Romo juga, Romo itu pastor ya, sebenarnya juga kalau di sini biasa sebut Romo, tapi sebenarnya juga pastor gembala, mengenal. Kalau begitu banyak umat, sekian ribu, memang tidak bisa satu persatu, karena itu bersama-sama dengan pengurus lingkungan, pengurus paroki dan sebagainya, mengenal bagaimana seluruh umat mengalami juga keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan di dalam mengikuti Yesus. Karena itu diperlukan tenaga-tenaga yang tadi saya sebutkan, imam, buddha, suster, panggilan itu. Kita bersyukur bahwa selalu ada setiap tahun yang mengikuti Yesus, mengikuti untuk mempersiapkan diri menjadi gembala seluruh umat. Ibu bapak dan saudara-saudari semua, marilah kita mohon di dalam hari panggilan hari doa panggilan sedunia ini. Semoga Tuhan menganugerahkan berkat-Nya, memanggil putra-putri, anak-anak muda, rekan-rekan muda untuk merenungkan jati dirinya sendiri, apa yang dapat saya sumbangkan bagi kehidupan gereja, bagi kehidupan warta gembira Injil dimanapun berada. Marilah kita hening sejenak merenungkan panggilan kita masing-masing, tetapi juga panggilan kita di dalam gereja seutuhnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.